Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yani Heriani dengan NIM 22104, Prodi PPKN RA 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi. Konstitusi berbeda dengan Undang-Undang Dasar dikarenakan suatu kehilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi negara-negara modern. Sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis. Demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum, begitu besar pengaruh faham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, secara umum konstitusi terdapat dua macam, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah jenis konstitusi yang didokumentasikan di dalam suatu naskah resmi dan menjadi acuan bagi segala jenis hukum perundang-undang suatu negara. Karena bentuknya tertulis dan tertuang dalam dokumen resmi, konstitusi tertulis memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski tidak tertulis, konvensi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua, seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis-jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu. Baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu. Nah, di sini kekuasaan yang terdapat dipisahkan secara ketat ada 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat peraturan perundangan atau legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan atau eksekutif, yang ketiga kekuasaan kehakiman yudikatif. Jadi konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara demokratis, perubahan menjadi otoriter karena terjadinya perubahan dalam konstitusinya. Jadi ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai
perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok yang belaka. Pada dasarnya ada dua sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Jadi sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli akan tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan perkata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.